Jadi misalkan beliau bersiwak, tentu saja para sahabat dahulu, kalau kita lihat nanti di sini Pak, para sahabat dahulu itu berlomba-lomba mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita jangan heran nanti di sini disebutkan bahkan ada sahabat wanita namanya Ummu Sulaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum dari kirbah tadi itu Pak, dari tempat air yang terbuat dari kulit kambing ataupun hewan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minum di situ, lalu sahabat yang mulia ini, wanita ini, setelah Nabi selesai dan Nabi pun pergi, dia potong itu Pak. Dia potong bagian ujungnya dan dia simpan. Nah, dia simpan itu sebagai mengambil berkah dia untuk selanjutnya. Dia tidak mau lagi orang lain nanti meminum itu, supaya asli dari bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat sehalus itu para sahabat dulu. Ada kitab ulama Syekh Muhammad Tahir Al-Kurdi, ulama besar di Mekah dahulu. Beliau itu menulis satu buku kira-kira 160-an lembar, namanya Tabarrukus Sahabah bi Athari Rasul. Para sahabat itu dahulu sering mengambil tabarruk, mengambil berkah dari bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Khalid bin Walid disebutkan Pak, di selama rupanya dicari-cari, pernah satu kejadian peperangan lagi berkecamuk. Khalid bin Walid ini panglima Islam yang terkenal Pak. Jatuh serbannya Pak. Lalu dia sibuk mengejar serbannya itu. Dia tak peduli dengan orang kafir Quraisy yang banyak Pak. Dia sibuk, sahabat yang lain melihat, la ilaha illallah. Ini sahabat yang satu ini apa gerangan dengan dia. Orang sibuk berperang, dia sibuk mencari serban dia Pak. Itu riwayat sahih. Di sejarah disebutkan begitu. Jadi setelah selesai peperangan, sahabat yang lain bertanya, wahai Khalid bin Walid, kenapa anda tadi di saat perang berkecamuk sibuk mencari serban? Dia jawab, jemaah yang dirahmati Allah, satu riwayat menyebutkan sahabat yang lain mencari apa yang diisi serban ini. Rupanya ada beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah dalilnya itu Pak, boleh mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di kitab yang tadi itu disebutkan banyak riwayat tuh Pak. Hadis-hadis sahih, ada yang hadis hasan, ada yang hadis dhaif. Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah biasanya kalau bersiwak, jangan kita bayangkan orang kita sekarang Pak ya, bergosok gigi baru kasih ke teman. Nah, itu aib Pak ya. Nah, itu aib. Baginda Rasulullah SAW, beliau itu adalah wangi Pak ya. Dan fisik beliau itu berbeda dengan fisik kita. Secara manusiawi Rasulullah mempunyai fisik seperti manusia, tetapi memang manusia. Karena basyarar Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi Rasul Allah. Jangan lupa, makanya kita tidak setuju kalau Nabi Muhammad SAW itu diposisikan layaknya orang biasa. Kita kurang, karena di Al-Quran disebutkan karena basyarar Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah manusia tetapi Rasul. Ya, jangan kita samakan dengan kita, sehebat apapun manusia Pak, tak ada yang menyeimbangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lebih condong pun kalau menyampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Karena bersabda itu di atas dari berkata Pak ya. Berkata orang biasa. Nah, kita lebih condong mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Nah, itu lebih tepat bahasanya, terjemahannya di bahasa kita. Baik jemaah yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah SAW itu memang manusia tapi Rasul yang Allah berikan keistimewaan dari segi fisik pun, sehingga yang keluar dari badan Nabi SAW itu pun wangi. Pernah Rasulullah tidur di rumah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dan beliau berkeringat. Ini sahabat wanita ini dan pemilih Rasulullah SAW sibuk menampung ini keringat Nabi SAW. Dia sibuk menampung itu. Lalu Nabi SAW terbangun dan beliau kaget. Apa gerangan yang terjadi? Dan dia katakan, ya Rasulullah, kami campur sebagian keringat baginda dengan minyak wangi kami supaya bertambah wangi. Nah, itu menunjukkan betapa Nabi SAW itu keringat beliau wangi Pak. Jadi singkat cerita, Nabi SAW membiarkannya dan tidak melarangnya. Yang paling menarik lagi itu yang kita sebutkan, riwayat yang masyhur, Abdullah bin Zubair, anak dari bibi Nabi SAW, pernah ketika Rasulullah berbekam, selesai berbekam darahnya itu Nabi SAW perintahkan untuk dibuang Pak. Tapi di tempat yang jangan dilihat orang. Kenapa Rasulullah mensabdakan begitu Pak? Karena Rasulullah sebenarnya tidak ingin diagungkan.
Kabar sahabat itu berlomba-lomba tuh nanti Pak. Makanya buanglah darah ini di tempat yang tidak dilihat orang. Singkat cerita, Abdullah bin Az-Zubair ini dia pergi sebentar dan dia berpikir. Dan dia pun meresapi dirinya, ya Allah, ini kesempatan. Mudah-mudahan dengan bersentuhnya salah satu bagian fisik Rasulullah dengan saya terpelihara dari api neraka. Dia berpikir begitu, Pak. Dan Rasulullah mempesankan tadi di tempat yang tidak dilihat manusia, dilihat orang. Akhirnya dia minum. Nah, itu riwayat masyhur, Pak. Dia minum darah baginda Nabi SAW, bekam itu. Lalu setelah datang, Rasulullah melihat gelagat yang berbeda. Di hadis itu disebutkan. Jadi Nabi bertanya, sudah dibuangkah ke tempat yang tidak dilihat orang? Abdullah bin Zubair menjawab, "Na'am ya Rasulullah. Alqaitu fi makanin la yarahu an-nas." Saya buat darah itu di tempat yang tidak dilihat manusia. Lalu Nabi melihat, "Asyarabta?" Kamu minum? Karena Nabi melihat gelagatnya, Pak. "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Wailul lak. Nah, itu bahasa yang wailul lak, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Zubair ini, Pak, dalam riwayat di ujung hidupnya celakalah orang yang membunuhmu, karena dia terbunuh, mati syahid. Abdullah bin Zubair ini, Pak, di Mekah Mukarramah, di Ka'bah. Pasukan Hajjaj bin Yusuf dahulu, gubernur yang sangat kejam itu, Pak, yang bertempur di dalam Masjidil Haram ketika Abdullah bin Zubair bertahan di situ karena perebutan kekuasaan, Pak. Yang layak sebenarnya Abdullah bin Zubair. Dia adalah orang yang taat kepada Allah, yang bijaksana, yang kuat, yang hebat. Tetapi itulah politik, Pak. Politik selalu orang berebut di situ. Yang tak layak pun dia pengen di situ. Nah itu, makanya Imam Ghazali menyebutkan umur manusia itu kalau sudah 40 tahun ke atas, rata-rata keinginannya ingin dihormati, ingin martabat, ingin jabatan. Makanya kita tak heran karena kalau seorang umur 40 tahun dia sangat pengen sekali itu. Semoga Allah memelihara kita, Pak. Itu Imam Ghazali yang menjelaskannya dalam kitab Ihya Ulumuddin, bukan kita, Pak. Imam Ghazali. Baik jemaah yang dirahmati Allah,